Salam Sobat Sinergi, selamat datang di podcast Sinergi, Siniar Penuh Energi, episode kedua bulan Februari 2026. Saya David Sahara, kali ini akan menjadi host pada podcast Sinergi ini. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah bencana hidrometeorologi di berita nasional, di media massa, di obrolan kerja, hingga di WAG keluarga itu seringkali muncul. Itu tidak terlepas dari bencana yang terjadi di Sumatera akhir-akhir ini, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang mana ada cuaca ekstrim. Dalam hal ini adalah hujan deras yang berkorelasi dengan munculnya longsor di beberapa tempat, banjir yang disertai dengan material lumpur dan lain-lain yang membuat kerugian jiwa dan material yang luar biasa besar. Tidak berhenti di situ, BMKG juga menginformasikan bahwa potensi bencana hidrometeorologi bisa juga terjadi di area-area lain di Indonesia. Yang terakhir, yang di dekat kita, ada bencana longsor Cisarua, ada bencana Pemalang, ataupun di beberapa daerah lainnya. Tentu buat masyarakat menjadi bertanya-tanya ini, apa sebenarnya bencana hidrometeorologi ini, apa yang perlu kita ketahui, dan apa yang harus kita lakukan. Bersama kita sudah hadir ini sobat dan juga ahli meteorologi Dr. Edi Riawan. Beliau dosen di program studi meteorologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian sekaligus Ketua Pokja Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Selamat sore Pak Selamat Edi. sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Oke Mas, kita akan berbicara agak panjang ya terkait hidrometeorologi. Tapi mungkin sebelum ke sana, apa sih Mas kok suka dengan meteorologi, belajar meteorologi ini? Sejak kapan suka meteorologi ini? Serius nggak nih Mas pertanyaannya Mas? Karena jawabannya bisa sangat. Kalau jawaban seriusnya kayaknya nggak enak didengar sih kalau jawaban seriusnya. Saya jawab dengan nggak seriusnya dulu. Oke. Sebetulnya saya belajar meteorologi itu kayak ngikutin pepatah Jawa Mas. Tresno jalanan saka kulino, terus ndadekke mulya. Jadi dimulai dulu itu saya milih teknik mesin Mas. Ya zaman itu kan anak SMA mikirnya kan teknik mesin gitu. Kemudian ternyata nggak nyampe Pak milih saya, akhirnya terlempar ke meteorologi. Tapi malahan itu yang bikin mulia ya. Saya mendapatkan satu profesi yang luar biasa nyaman ya, mendapatkan banyak ilmu, belajar sambil kerja, belajar tapi dibayar ya. Kita tiap tahun belajar terus, diminta untuk riset terus. Kemudian lama-lama kok jadi tresno, jadi suka, jadi senang. Setelah senang akhirnya bisa kerja di ITB. Ya alhamdulillah, jadi setidaknya luar biasa lah, nikmat hidupnya, kehidupan nikmat, penghidupan nikmat, teman juga nikmat ya Mas David nih. Gitu Mas. Oke, jadi setelah belajar lama akhirnya jadi tresno ya Mas ya. Tresno. Nah ini yang kemudian makanya Mas Ada jawaban seriusnya Mas. Jawaban seriusnya Jawaban gimana seriusnya tuh, itu Mas? aku sering kehujanan Mas. Bisa nggak ini diprediksi? Oke. Mosok sih hitung-hitungannya pakai weton terus gitu. Oke. Nah ternyata ada ilmunya, matematika semua, matematika fisika, mumet tenan tapi bisa. Alhamdulillah bisa sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di HP kita semua. Oke, jadi dengan penasaran bahwa bisa nggak hujan diprediksi gitu ya, yang kemudian ternyata itu banyak rumusan matematikanya, tetapi itu dalam beberapa kasus bisa dianalisis begitu Mas ya. Betul. Okay. Kalau kita kembali ke Sumatera lagi nih, itu kan luar biasa besar tuh Mas ya. Ada kejadian yang mungkin katanya ini siklus langka atau seperti apa. Sebenarnya dari sudut pandang meteorologi, apa sebenarnya yang terjadi itu Mas di Sumatera ini? Baik, yang pertama kita turut berduka ya dengan yang di Sumatera. Ini kejadian yang luar biasa, dampaknya luar biasa besar, dan buat kami yang belajar meteorologi ini juga luar biasa mengagetkan. Jelas hujannya dampaknya udah luar biasa besar, dan dampak yang luar biasa besar itu baik dari banjir, longsor,
maupun kita sebutnya sebagai debris flow ya, banjir yang disertai oleh eh, pohon, batu, lumpur, yang itu kalau semua mengelewatin sesuatu itu udah rata semua. Nah, semua hal ini tuh pemicu utamanya, trigger utamanya itu adalah adanya hujan yang luar biasa lebat. Ini kami sedang meneliti, mungkin nanti gambar-gambarnya bisa ditayangkan di podcast ini. Estimasi kami dalam satu hari saja itu periode ulangnya sampai 300-an sampai 500-an tahun. Sebetulnya periode ulang itu bukan perulangan ya, tapi sebenarnya itu probabilitas. Probabilitasnya itu ya kisaran di 1%, 0,3%, 0,2%. Nggak enak dengerinnya, makanya enaknya kita nyebut periode ulang gitu. Periode ulang. Nah, itu kejadian yang jarang terjadi. Dan kalau seumpama kita akumulasikan 3 hari, 5 hari, itu 3 hari itu di beberapa tempat mencapai 1000 mm. 1000 mm itu kalau Mas David bayangin, kita ada hujan, kemudian kita taruh toren di depan, ya. Torennya itu ukurannya seumpama 1 meter persegi. Tungguin 3 hari, itu toren penuh. 1 meter kubik penuh. Hanya dari air hujan gitu. Hanya dari air hujan. Oke. Jadi dalam satu toren ya itu dalam 3 hari penuh. Kalau lubangnya toren 1 meter persegi ya. Oke. Nah sekarang kita bayangkan itu terjadi dalam satu area yang besar. Oke. Terus ngumpul di satu garis sungai. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Makanya itu kita melihat adanya longsor-longsoran yang kemudian banyak sekali itu ya. Luar biasa. Luar biasa itu ya. Ya. Tadi itu disampaikan adanya probability mungkin yang enggak terlalu besar ya. Probabilitasnya sangat kecil. Sangat-sangat kecil ya dan jarang sekali terjadi. Jarang tapi sekarang terjadi nih. Nah, mungkin itu gimana ke depannya itu Mas gitu. Jadi kita itu melihat probabilitas kecil itu bukan berarti sebelumnya ada beberapa kejadian Mas. Dalam konteks Sumatera ini yang pertama. Oke. Konteks Sumatera ini yang pertama. Kemudian akhirnya kita coba hitung dengan teori ekstrim. Teori yang menunjukkan suatu nilai yang jarang terjadi. Dari situ kita bisa mengestimasi kira-kira probabilitasnya berapa. Jadi kalau Mas David bertanya, dulu pernah terjadi enggak? Kayaknya belum. Setidaknya data kami mengatakan belum. Oke. Itu yang mengagetkan. Tapi setidaknya kita untuk perencanaan, untuk mitigasi ke depannya kita perlu tahu nih seberapa mungkin untuk terjadi lagi atau seberapa besar probabilitasnya untuk terjadi lagi. Kita hitung nilainya kisaran di 350 sampai 500-an. Nah, yang menarik Mas, kemarin teman-teman tentunya akhirnya hipotesisnya kemana-mana nih Mas. Ada yang bilang perubahan iklim lah. Ya, siklon tropis ini terkait dengan perubahan iklim. Ada yang bilang terkait dengan apapun itu. Cuma kita akhirnya berpikir kita lihat trennya dulu. Oke. Benar nggak di masa lalu dan masa sekarang telah terjadi perubahan? Kita mencoba ambil data kurang lebih 60 tahun dari lokasi terbentuknya siklon dan lokasi pergerakan siklon atau yang kita sebut sebagai lintasannya. Kemudian kita pelajari di beberapa segmen. Nanti mungkin gambarnya bisa ditampilkan di podcastnya juga ya, bisa. Di rekamannya. Kita coba ambil beberapa segmen. Ada yang segmen yang menarik. Segmen di utara ekuator dekat Sumatera itu 30 tahun terakhir dibandingin dengan tahun 65 sampai 95. Jadi kita bandingin 95 sampai 2005 kita komparasi dengan 65 sampai 95. Oke. Naik frekuensinya. Artinya menandakan aktivitasnya meningkat. Oke. Ada kenaikan aktivitas gitu ya. Ada kenaikan aktivitas dan yang kedua ada kenaikan pembentukan. Jadi lebih sering terbentuk di situ dan sekarang aktivitasnya lebih sering. Artinya bisa aja terbentuk di tempat lain lewat daerah. Oke. Mungkin ini kan nanti juga akan dilihat oleh masyarakat banyak ya. Ini ada sedikit dijelasin nggak Mas, ini siklon itu seperti apa sih Mas mungkin kalau ini. Kira Jadi kita agak benar. agak sedikit
tone-nya diturunkan dulu. Betul-betul kita udah membahas siklon, tapi siklon tropis itu apa? Siklon tropis itu mudahnya ini satu sistem yang besar Mas. Ukurannya itu ada yang 100 kilo, ada yang sampai 300 kilo, bahkan ada yang sampai 500 kilo yang pernah melewati Filipina ya. Kalau nggak salah tahun 2013 itu. Itu diameternya 500 kilo. Jadi kita bayangkan satu sistem dari Jakarta sampai ke Semarang. Oke. Sistemnya seluas itu, udara seluas itu diputar, Oke. berputar. Kalau di utara ekuator itu diputarnya kanan, berarti berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kalau di selatan ekuator itu searah jarum jam. Itu muternya. Ini yang kemudian disebut siklon Tropis. tropis itu ya. Ya. Yang namanya kalau yang kemarin pas badai siklon senyar itu Siklon tropis senyar. siklon tropis Cuma senyar. kenapa nggak disebut siklon tropis senyar? Karena memang fasenya masih tanda kutip bayinya siklon tropis. Belum cukup besar sebetulnya. Itu masih belum besar. Masih satu fase sebelum menjadi masuk ke dalam kategori siklon tropis. Nah, ini aku agak lost ini. Jadi yang sebesar itu sebenarnya masih belum siklon tropis. belum siklon tropis. Itu lebih ke arah kecepatannya sih. Kecepatannya belum cukup cepat untuk disebut sebagai siklon tropis. Oke. Pertanyaan itu ya. Jadi gimana ini? Kita ngomongnya siklon tropis belum sampai ke Nggak apa-apa. Kalau di istilahnya jadi kan manusia, bayi manusia tetap dua-duanya disebut sebagai manusia kan. Oke. Ya, kalau dari sistem pembentukannya ada mulai dari gangguan tropis, kemudian depresi tropis, badai tropis, baru siklon tropis. Tapi semua itu tahapan untuk menuju jadi siklon tropis. Jadi kita sebut aja mungkin balita, newborn, balita, kemudian remaja, kemudian dewasa. Tapi semuanya manusia kan? Semuanya manusia. Manusia gitu. Oke, tapi Cuma yang paling dewasa ini diberi nama manusia. Kalau ini yang paling dewasa ini, yang paling matang disebut sebagai siklon tropis. ini yang kemudian mau saya kupas adalah dalam artian bahwa ada BMKG menyatakan bahwa mungkin juga ada potensi siklon tropis ini selain di Sumatera itu ya. Yang kemudian kita kemarin ada hujan yang cukup deras di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan. Apa itu juga masuk ke dalam satu kategori yang sama itu, Mas? Ya, betul. Yang pertama mungkin saya beri nama lain dulu biar nggak bingung, karena sering ada yang nyampur ya. Siklon tropis ini kalau di Indonesia atau Samudra Hindia disebut siklon tropis. Kalau di lautan dekat Jepang ya, Pasifik Barat itu disebut sebagai taifun. Kalau dekat dengan Amerika ya, Pasifik Timur dan Atlantik Barat itu masuknya ke hurricane. Jadi itu nama-nama yang sama lah, cuma beda. Yang kedua, tapi berbeda dengan tornado. Proses pembentukannya bisa dikatakan spesiesnya berbeda lah. Ya, spesiesnya berbeda, hewannya berbeda. Ya, artinya kalau kita berbicara siklon tropis, areanya besar ya, ratusan kilometer. Ya. Nah, terkait dengan aktivitasnya meningkat ya kemarin ada potensi seperti terjadinya hujan lebat di Jawa. Ada dua hal. Yang pertama, ketika kita berbicara senyar yang terjadi di Sumatera, siklon tropisnya masuk ke darat, Mas. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa dampaknya luar biasa besar? Siklon tropisnya masuk ke darat. Memang menyentuh Pulau Sumatera. Nah, ada banyak siklon tropis dan itu kejadiannya luar biasa banyak. Selama pasca senyar saya amati ada setidaknya 2-3 yang aktivitasnya sedikit berpengaruh ke wilayah Indonesia. Artinya ada banyak siklon tropis yang mungkin berpengaruh dengan cuaca Indonesia. Bukan berarti siklon tropisnya masuk ke wilayah kita, ke daratan kita. Jadi ini perlu dibedakan dulu. Ya. Ada tadi gimana? Ada siklon tropis yang benar-benar masuk ke wilayah daratan kita, yang daratan kayak kemarin Indonesia.
Sumatera, Senyar itu ya. kemudian Seroja kalau Mas David Seroja, masih ingat di 2021, betul. kemudian Fame di 2001, Heeh. kemudian Flores tahun 1973. Itu Oke. masuk ke wilayah Indonesia dan dampaknya luar biasa besar. Tapi ada siklon-siklon yang tidak masuk, tapi pengaruhnya masuk. Pengaruhnya itu apa? Anginnya kenceng. Oke. Kemudian hujannya di beberapa tempat menjadi lebat. Oke. Nah, ini random. Nggak selalu seperti itu. Tapi kalau masuk, udah pasti itu akan dampaknya besar. Oke, jadi apakah masuk atau tidak pasti akan memberikan dampak begitu ya. At least dia memberikan hujan, angin yang kencang gitu ya. Betul. Nah, ini Mas buat masyarakat nih ya. Ini kan dalam artian kita tinggal di daerah yang banyak pegunungannya mungkin ya. Terjal-terjal itunya, tebingnya gitu ya. Dari sisi masyarakat ini apa ini yang sebaiknya kita ketahui sekarang-sekarang ini dan ke arah apa antisipasi atau gimana itu Mas? Oke. Mungkin kalau berbicara bencana, kita harus bagi dulu ya Mas ya. Karena kalau belum kita bagi, ada porsi masyarakat, ada porsi pemerintah, ya, bahkan ada porsi swasta juga. Kalau nggak kita bagi-bagi, seakan-akan kita mensimplifikasi bencana itu. Betul. Ya, kalau dari masyarakatnya satu mereka paham. Kemudian setelah mereka paham, mereka ada satu ini Mas, satu hal yang menarik. Ketika warning itu diberikan, belum tentu efektif. Oke. Kenapa nggak efektif? Mungkin sistem kita udah sangat canggih, prediksi kita sudah sangat akurat, sangat handal, tapi belum tentu efektif untuk mengurangi resiko. Kenapa? Karena aksi merespon peringatan dininya yang kita kenal AMPD di Indonesia, ya, itu belum siap. Oke. Ketika kita mendapatkan warning, seperti di kampus kita kan sering mendapatkan latihan ya, drilling ada kebakaran gitu. Itu apakah kita kalau benaran terjadi, apakah kita siap untuk melakukannya? Itu akan sangat menentukan. Itu dari masyarakat. Kemudian yang kedua, paham bahwa ketika sebelum terjadi, apakah daerah ini bermasalah atau berpotensi untuk terdampak atau tidak. Ada dua hal Mas yang saya amati. Satu karena terpaksa menempati daerah rawan, satu karena nggak paham. Ini Mas David bisa temukan di banyak tempat ya, masyarakat masih tinggal di sekitaran sungai. Itu ada dua hal. Kita nggak bisa salahkan serta-merta mereka ya. Kemungkinan karena satu nggak paham, tapi yang kedua karena memang nggak ada pilihan. Itu satu-satunya tempat yang mereka bisa tinggali begitu ya. Gitu. Dan ini berat untuk kita mengatakan Bapak salah gitu. Karena memang orang nggak punya opsi atau minim opsi, sulit untuk disalahkan. Oleh karena itu perlu ada porsi lain baik dari pemerintah maupun dari organisasi maupun NGO ya dalam hal ini maupun dari swasta. Oleh karena itu ketika berbicara suatu yang besar seperti bencana ini, kita biasanya mengenal konsep integrated. Konsep gabungan yang nggak bisa kita pisah-pisahkan. Ini harus satu kesatuan. Kalau nggak dijalankan satu kesatuan, maka salah satunya akan terbebani. Sebagai contoh, biasanya kalau di banjir ya, itu kita mengenal sebagai IFM, Integrated Flood Management. Itu ada 5 elemen. Satu elemen bisa nggak dikurangi banjirnya. Debit banjirnya dikurangi bisa nggak? Contohnya dengan apa? Seumpama bangun reservoir, ya, bangun waduk, itu untuk setidaknya mengurangi debit banjirnya. Puncaknya kita potong. Nah, tapi itu nggak akan nyelesain masalah, tetap akan terjadi. Oleh karena itu setelah ini dikurangi, daerah yang masih mungkin terjadi, bisa nggak kita potong jalur airnya dari sungai biar nggak nyampe ke masyarakat. Motongnya dengan apa? Tanggul seumpama. Jalurnya ini harus kita potong. Atau masyarakat yang kita lindungi, kita proteksi, semua masyarakatnya naikin jadi rumah panggung dan lain sebagainya. Tapi nggak menyelesaikan juga. Oleh karena itu perlu elemen yang ketiga. Kita harus atur daerah sini nggak boleh ditinggali oleh masyarakat, nggak boleh untuk aktivitas rutin. Itu elemen yang ketiga.
selesai juga nggak? Nggak. Tetap akan ada sisa. Sisanya ini baru kita atur dengan cara apa? Tingkatin kewaspadaan. Itu elemen keempat. Oke. Ajarin, bekali mereka dengan early warning. Ketika ada bencana, kasih warning. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri untuk biar setidaknya barangnya nggak terkena. Setelah itu tersedia juga, ternyata belum selesai, Mas. Tetap akan ada resiko. Oleh karena itu perlu langkah yang terakhir, jaminan sosial. Bagi yang mampu bisa menggunakan asuransi, bagi yang nggak mampu bisa di cover oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, dinas sosial, Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Oke. Elemen ini nggak akan berjalan kalau yang berjalan hanya satu elemen. Ngurangin bencananya belum dilakukan, tanggulnya nggak ada, aturan ruangnya belum ada, tahu-tahu kalau ada bencana diminta untuk jamin sosialnya, bengkak anggaran pasti. Asuransi suruh turun, nggak akan kebayar, bangkrut semua perusahaan asuransi. Oke, ini bisnis besar nih kalau kita berbicara asuransi ya. Tapi tadi yang mungkin yang cukup menarik ya, sebenarnya bahwa kayak kita memprediksi hujan ya. Siklon ini pun juga perlu waktu untuk mencapai ke lokasi-lokasi yang mungkin akan terdampak. Jadi sebenarnya warning itu bisa ya dilakukan dan atau mungkin kemarin tuh sudah sempat ada warning. Sepengetahuan saya sudah ada. BMKG sudah memberikan warning. Yang kalau saya garis bawahi mungkin yang belum terorganisir dengan baik itu adalah AMPD-nya kalau terkait dengan early warning. AMPD-nya, aksi merespon peringatan dininya. Jadi ketika warning ini ada, siapa melakukan apa, itu yang belum terdefinisi dengan baik. Tapi ini juga mungkin bukan, kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak ya. Karena saya yakin siklon tropis ini belum bisa dikatakan AMPD untuk menghadapi siklon tropis ini belum disiapkan. Karena memang jarang untuk terjadi di Indonesia. Berbeda dengan banjir, berbeda dengan gempa bumi. Yang kita sudah berkali-kali pengalaman, siklon tropis ini belum. Betul, yang mana memang banyak sekali drilling untuk masyarakat ya, training untuk masyarakat menghadapi banjir, menghadapi gempa bumi. Tetapi ini sesuatu hal yang tadi disampaikan periode ulangnya sangat panjang sekali, probability-nya sangat rendah sekali sehingga banyak yang terkaget-kaget. Kalau kita kaitkan ini dengan Pokja Manajemen Risiko dan Kebencanaan di ITB ini ya. Jadi kira-kira apa ada mungkin sedikit program terkait apa yang akan dilakukan ke depan? Salah satunya mungkin misalkan terkait dengan persiapan masyarakatnya itu mungkin Mas Edi. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama kalau kita berbicara manajemen, maka manajemen resiko ya dalam hal ini bencana ya, manajemen resiko bencana. Maka di sini ada dua kata nih, manajemen dan resiko. Yang satu kan resiko. Resikonya seberapa gede nih? Setelah kita tahu resikonya seberapa besar, kemudian kita mau manage seperti apa? Bagian mana yang diselesaikan dengan cara apa? Bagian mana yang diselesaikan dengan cara apa? Dan pendekatannya yang tadi saya sempat sampaikan. Tapi saya punya analogi yang lebih sederhana, Mas. Analogi yang lebih sederhana. Gimana tuh? Kita tahu bahwa ketika kita mengendari mobil seumpama, bahwa kita ada potensi untuk mendapatkan ada potensi untuk terjadi kecelakaan besar yang mungkin bisa mobilnya ringsek. Pertanyaan saya, untuk mengantisipasi itu apa saja yang kita lakukan? Satu, perusahaan mobil akhirnya bikin bumper. Yang kedua, perusahaan mobil bikin airbag, seat belt, ya kan? Itu sistem pengamanan untuk mengurangi dampaknya kan. Masih bisa celaka nggak? Masih bisa. Kalau apa? Kalau kita nggak bisa nyetir, akhirnya pemerintah bikin regulasi semua yang mengendarai mobil wajib bisa nyetir, untuk memastikan driver nggak melakukan kelalaian. Masih bisa terjadi kecelakaan nggak? Masih bisa. Akhirnya apa?
eh, setiap orang yang punya SIM pasti dilindungi asuransi. Ini integrated. Nah, ada porsi dari masyarakat, ada porsi dari pemerintah, ada porsi dari swasta. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ke pertanyaannya Mas David, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi sebuah bencana? Masyarakat ini, saya bisa katakan, terlalu kecil energinya. Kalau kita berbicara masing-masing individu masyarakat itu terlalu kecil energinya untuk menghadapi bencana, apalagi sebesar senyar ini. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah satu, paham apa yang harus dia lakukan ketika mendapatkan warning dari pemerintah kalau pas terjadi bencana, dan paham sebelum terjadi bencana kira-kira daerah dia itu akan menghadapi bencana atau tidak. Dua komponen itu, sebelum terjadi bencana daerahku aman apa tidak. Kalau nggak aman, daerah mana yang aman, itu satu paham. Yang kedua, dan tentunya dia akan berusaha menghindari daerah yang tidak aman. Yang kedua, ketika terjadi ada arahan pemerintah melakukan apa, dia bisa merespon dan mengikuti arahan pemerintah. Ini yang kalau misalkan tsunami yang saya bayangkan itu sering ada kenali potensi tsunami di situ, di mana ada area-area yang kemudian kita udah ada petakan dan kemudian nantinya tahu kalau misal ada warning mereka harus kemana begitu ya. Jadi ini kayaknya kenali potensi terkait hidrometeorologi ini yang mungkin terkait longsoran, banjir itu menjadi penting begitu ya. Sangat. Dan saya yakin sebagian besar masyarakat memahaminya. Yang sering terjadi ya dua opsi itu. Lupa. Ya mungkin nggak paham juga ya. Tapi yang sering lupa. Yang kedua itu yang paling berat itu karena terpaksa. Karena terpaksa tadi itu ya. Kalau seseorang melakukan sesuatu karena terpaksa, berarti ini harus ada campur tangan orang untuk membantunya agar keluar dari keterpaksaan tersebut. Mungkin itu sih Mas kuncinya, Mas. Tapi apakah akan cukup membantu jika daerah-daerah orang yang tinggal di tempat terpaksa tadi yang memang cukup rawan, kalau dikasih sign warning yang cukup jelas begitu? Masih belum ya? Kayaknya kalau kita gunakan analogi senyar, Mas. Karena itu sangat besar sekali. Sangat besar dan sangat cepat kejadiannya. Kita kemarin pengalaman dengan Cisarua, Mas David, kejadiannya jam 2.30 pagi. Betul. Teknologinya kayaknya sangat advance untuk mampu memprediksikan itu, memberikan warning ke masyarakat sehingga mereka bisa selamat dari kondisi itu. Kayaknya akan luar biasa. Saya berpikir sepertinya langkah yang paling untuk menghadapi bencana yang besar seperti ini, bukan banjir yang seperti terjadi di Bale Endah ya, yang perlahan-lahan. Betul. Bencana yang besar seperti ini, itu pendekatan yang paling tepat itu sejauh mungkin menghindarkan masyarakat dari zona yang rawan. Saya ambil zona yang rawan ini akan sepertinya menjadi topik studi dari atau kajian dari Pokjanya Mas Edi ini ya. Betul. Nah itu mungkin bisa dijelasin nantinya sedikit apa yang dilakukan dan output dari area rawan itu yang seperti apa sih Mas itu ya? Baik, ini rincinya akan saya sampaikan di podcast berikutnya biar diundang Mas David lagi. Tapi intinya ketika kita berbicara kerawanan atau bahasa yang lebih kuantitatif itu adalah hazard. Hazard itu ada dua komponen. Seberapa besar dengan kemungkinan berapa. Jadi informasinya ada dua. Kita biasanya menyebutnya probability dan intensity. Intensitasnya berapa, probabilitasnya berapa. Dalam bentuk map. Jadi kalau kita katakan di sini ada banjir berapa? 1 meter. Probabilitas banjir 1 meter ini berapa? Setengah persen, 1%, 2% gitu. Kita harus bisa sebutkan itu. Kalau enggak,
nanti akhirnya jadi ambigu nih. Ya saya bisa katakan di sini akan ada banjir, tapi probabilitasnya seumpama 0,001%. Ya mungkin saja. Ya kan, kalau seumpama ada sesuatu yang luar biasa besar, banjir bisa nyampe sini. Betul. Nah, ketika kita menghitung probabilitas dan intensitas, maka maka pendekatan yang paling mungkin kita lakukan itu adalah gabungan antara pendekatan pemodelan numerik dan pendekatan statistik. Tapi sepertinya kalau di topik podcast ini ya sulit untuk dijelaskan gimananya. Mungkin kita bikin satu lagi, Mas. Oke. Pelatihan flat hazard mapping gitu. Oke. Tapi dalam hal begini, Mas Edi nih, Siap. kalau di kegempaan yang sekarang udah menjadi SNI itu adalah dengan probability shaking, background acceleration akibat gempa, maka kemudian pemerintah pada saat mau membangun gedung itu ada SNI berapa dia harus kuat menahan goncangan. Dalam artian kan apa yang disampaikan ini, kalau belum mungkin sedikit cerita, harapannya kan bisa menjadi bahwa area-area mana yang rawan tadi probability-nya itu juga menjadi concern pemerintah terhadap warga-warga yang secara peta tadi mungkin cukup rawan gitu ya. Betul. Dan saya belum pernah mendapatkan SNI-nya ya, tapi saya yakin kemungkinan besar ada SNI terkait dengan bangunan ya, dan probabilitasnya ini harus dibebaskan dari banjir, saya yakin ada ya. Cuma saya belum pernah lihat sendiri. Tapi yang jadi persoalan kedua, Pak David, ketika kita berbicara gempa, mungkin sudah ada pendekatan untuk melakukan mapping se-Indonesia ya. Betul. Di banjir ada, tapi yang jadi persoalan adalah kebutuhan ketelitiannya sangat tinggi. Akhirnya kecil kemungkinan kita bisa mapping se-Indonesia. Akhirnya yang sudah dilakukan paling mapping di beberapa lokasi saja. Nah, saat ini ada beberapa pendekatan, tapi memang akhirnya konsekuensinya pendekatan tersebut mengorbankan akurasinya. Mengorbankan akurasinya, dan itu agak sulit untuk merencanakan tata guna lahan dalam skala kota atau lebih kecil dari kota. Nah, tapi itu satu kasus lah, Mas David ya. Yang kami akan coba lakukan dalam Pokja ini, kita akan menguji coba seberapa mungkin hal ini kita lakukan di Sumatera. Mungkin nggak satu Sumatera lah ya, sesuai dengan energi kami ingin menguji coba seberapa mungkin dan seberapa mudah hal ini kita lakukan di beberapa wilayah, mungkin beberapa catchment area, beberapa das di Sumatera. Dan itu nanti bisa menjadi dasar teman-teman dari Pokja sebelah, dari tata ruang, untuk mengatur sebaiknya ini diapakan, sebaiknya ini diapakan ya. Di sini harus dibebaskan dari aktivitas masyarakat dan seterusnya. Itu rencana kami di Pokja kami. Oke, jadi ini ada satu sistem kerja yang komprehensif nantinya. Analisis manajemen risiko tadi akan dikaitkan dengan mungkin pola penataan ruang, tata ruang, yang mana biar masyarakat itu lebih terlindungi gitu ya. Betul. Mitigasi bencana begitu ya. Betul. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, dengan bahwa kita dari kampus melakukan beberapa hal yang mana tujuannya kan ke mitigasi gitu ya, mungkin memberi masukan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Buat masyarakat ini nih, mungkin yang mereka tinggal di daerah yang berpotensi atau seperti apa, yang melihat fenomena akhir-akhir ini dan musim hujan kayaknya masih ada terus ini, sebaiknya mungkin apa yang harus dilakukan ini? Oke, saya selalu berat kalau ditanya arahan untuk atau saran untuk masyarakat ya. Karena ada dua hal, Mas. Yang satu, ketika saran saya sampaikan, kadang-kadang memberikan mereka sebuah pilihan yang sulit. Ya, kalau saran mudahnya gini, Mas, kalau dari sisi saintifik, kami tinggal di dekat sungai. Apa yang harus kami lakukan? Saya dengan mudahnya akan mengatakan pindah. Oke. Gitu.
Tapi saya beberapa kali turun ke lokasi terdampak banjir. Dan yang ketika saya ngobrol dengan mereka, beberapa kolega kami di kawasan yang rawan banjir selalu mengatakan kami nggak punya opsi. Ini satu-satunya yang bisa kami tempati. Dan kalau kami pindah, siapa yang membantu kami untuk pindah? Jadi ketika hal itu yang terjadi, maka akhirnya yang beberapa yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan itu ngajak mereka untuk mempelajari, memahami, setidaknya kami menyebutnya zero victim. Setidaknya tidak ada korban jiwa. Walaupun tetap ujung-ujungnya mereka kehilangan sesuatu ya. Kami kolega kami di Majalaya, kami coba pelajari kurang lebih sudah 10 tahun lebih, dari tahun 2012. Terus kita ajak diskusi, terus ajak kita ngobrol apa solusinya. Dan salah satu yang paling aktif kolega kami di Majalaya itu masih tinggal jaraknya tidak lebih dari 10 meter dari bibir sungai. Paham nggak? Paham, sangat memahami bahwa itu beresiko. Tapi sampai sekarang belum ketemu solusi untuk meninggalkan tempat itu. Memang jadi masih banyak yang kemudian tinggal di zona yang rawan resiko tadi. Betul. Oleh karena itu ada dua, Mas. Idealnya teman-teman yang ada di zona resiko idealnya untuk menjauh ya dari zona rawan bencana tersebut. Tapi yang kedua, tapi pemerintah harus paham dan membantu. Jadi perlu ada sosialisasi, campaign dari pemerintah, atau ada upaya-upaya untuk kemudian menganjurkan atau untuk kemudian berpindah ke zona yang lebih aman. Kalau saya lebih suka mengatakannya upaya. Karena kalau campaign mereka sudah paham, tapi tidak punya opsi. Jadi harus kita bantu, kita dorong. Ya. Walaupun ada kasus yang ketiga, daerah rawan bencana itu seringkali dekat dengan daerah dengan nilai ekonomis tinggi. Kalau kita memindahkan sesuatu, maka kita pindahkan juga aktivitas ekonominya. Ini yang jadi persoalan berikutnya. Tapi pastilah kalau kita sudah ada misi ya ke arah sana, pasti teman-teman di bidang sosial ekonomi pasti ada solusi untuk bagaimana memindahkan ini dengan beserta aktivitas ekonominya, sehingga aktivitas ekonomi nggak turun ya, tapi ya dampak dari bencana bisa kita kurangi. Ini memang ada faktor ekonomi dan juga ada rencana peta bahaya atau kerawanan terkait hidrometeorologi ini yang mungkin harapannya bisa itu disatukan gitu ya. Mungkin itu yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh dari Pokja ini, biar kemudian menjadi dasar untuk ke depan upaya tadi ya, upaya untuk kemudian mengurangi memitigasi bencana. Mungkin itu yang kita sampaikan. Ada perlu close statement mungkin dari penutup dari Pak Edi, dari Mas Edi ini sebelum kita tutup. Alam tuh tidak pernah marah. Jadi kalau kita menghadapi bencana, itu bukan karena alam itu marah. Tapi kadangkala kita yang lupa bahwa tempat yang kita tinggali, tempat kita aktivitas, itu sebetulnya dulu pernah terjadi. Atau opsi yang kedua, kita yang nggak tahu bahwa tempat yang kita tinggali, tempat kita beraktivitas, itu berpotensi untuk terjadi bencana. Jadi bukan serta-merta karena alam yang marah,
tapi bisa karena kita lupa atau kita tidak tahu. Oleh karena itu di sini peranan dari ilmu pengetahuan, peranan dari kita sebagai masyarakat kampus, sebagai akademisi, mencoba untuk mengingatkan, dan yang kedua mencoba untuk mencari tahu daerah-daerah mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan bencana ini. Mungkin itu dari Mas saya, Mas David. Oke, Mas Edi, terima kasih banget nih atas waktunya. Udah sharing-sharing kita di Sobat Sinergi. Dari diskusi ini kita belajar bahwa bencana hidrometeorologi bukan cuma masalah teknis, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami risikonya, kita bisa siap-siap sebagai individu, keluarga, ataupun masyarakat. Semoga obrolan kita di podcast Sinergi ini bisa memberikan tambahan wawasan buat masyarakat. Saya David Sahara, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Sinergi berikutnya. Tetap waspada dan tetap berenergi. Sekian.